Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Cahaya Silain dengan NIM 11S24017. Di sini saya akan menjelaskan dari praktikum yang kedua. Namun sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan utama dari praktikum ini agar kita mampu menulis programnya untuk sinkronasi thread pada Linux menggunakan tiga metode dasar, yaitu yang pertama ada semapper, yang dimana ini akan mengontrol akses thread menggunakan nilai counter. Yang kedua ada conditional variable, yang dimana ini akan memungkinkan thread menunggu hingga suatu kondisi terpenuhi. Dan yang ketiga ada mutex, yang dimana ini adalah mutual exclusion, yang dimana ini akan memastikan hanya satu thread yang boleh mengakses critical section pada satu waktu. Jadi dengan memahami ketiga metode ini, kita diharapkan mampu mencegah masalah klasik dalam pemrograman paralel seperti race condition dan deadlock. Pada yang pertama yaitu adalah sinkronisasi dengan semapur. Jadi, semapur itu adalah mekanisme sinkronisasi yang menggunakan nilai integer untuk mengontrol akses antar thread. Jadi ada empat fungsi utama yang digunakan, yaitu sem ini, yang dimana ini untuk inisialisasi, SEMWait untuk mengurangi nilai semapur, SEMPOS itu untuk menambah nilai semapur, dan SEMDestroy untuk membersihkan semapur setelah selesai digunakan. Jadi pada program semapur basic.c ini, kita akan mensinkronisasikan dua thread yang sama-sama mengakses variabel global ya, atau buff13. Jadi thread yang pertama itu akan menjalankan fungsi myFunction1 yang bertugas menulis string helloder ke dalam buffer menggunakan sprintf. Kemudian thread yang kedua itu akan menjalankan fungsi myFunction2 yang dimana itu akan bertugas membaca dan menampilkan isi buffer tersebut. Kemudian di fungsi main itu nanti dia akan semapornya itu akan diinisialisasi dengan nilai awal 1 atau unlock melalui sem integer mutex01. Kemudian kedua thread itu dibuat menggunakan pthread create, dan program itu akan menunggu keduanya selesai lewat pthread join sebelum semapornya itu dihancurkan dengan menggunakan sem destroy. Jadi hasilnya itu nanti eh, mekanisme akan memastikan thread 2 tidak bisa membaca buffer sebelum thread 1 selesai menulis. Sehingga race condition-nya itu berhasil dicegah. Ini terbukti dari output yang menampilkan thread 1, thread 2, kemudian hello there secara berurutan. Untuk yang selanjutnya yaitu sama producer consumer. Jadi eh, di sini kita masih menggunakan semapur, namun ini pada kasus ini producer consumer multi thread. Jadi pada program semapur eh, PC.c ini kita mendefinisikan name threads yang dimana sebanyak 4 dan buffer size-nya itu sebesar 5. Jadi artinya itu eh, ada 4 thread producer dan 4 thread consumer yang berbagi satu buffer berkapasitas 5 slot. Jadi program ini akan menggunakan 3 semapur sekaligus, yang dimana itu ada empty, nanti dia akan bernilai awal 5 untuk melacak slot buffer yang kosong. Kemudian ada juga full yang ini bernilai awal 0 untuk melacak slot buffer yang yang terisi. Kemudian ada mutex yang dimana ini bernilai awal 1 sebagai kunci mutual exclusion agar hanya satu thread yang masuk critical section pada satu waktu. Jadi cara kerjanya itu nanti setiap produser ini memanggil SEMWait dan empty, dan juga SEMWait mutex sebelum menulis data ke buffer. Kemudian dia juga akan eh, memanggil sempos mutex dan sempos full. Setelah selesai, kemudian nanti akan kembali ke awal lewat go to produce, yang dimana sebaliknya setiap consumer memanggil SEMWait full dan SEMWait mutex itu sebelum membaca, lalu sempos mutex dan sempos empty setelah mengonsumsi data. Jadi eh, dari output terminal terlihat semua thread itu dimulai hampir bersamaan dan antri masuk ke entry section. Mekanisme tiga semafor ini akan berhasil mencegah produser mengisi buffer yang sudah penuh dan mencegah konsumer membaca buffer yang masih kosong, sehingga sinkronisasi berjalan dengan benar tanpa adanya race condition. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah conditional variable, yang dimana ini metode yang kedua. Jadi nanti conditional variable ini akan memungkinkan thread untuk menunggu hingga kondisi tertentu terpenuhi. Jadi metode ini selalu digunakan bersama mutex, yang dimana fungsi utamanya itu adalah pthread conwait.
untuk membuat thread menunggu dan pthread consignal untuk membangunkan thread yang sedang menunggu. Jadi pada program conditional variable.c ini kita kembali mengimplementasikan pola producer consumer. Namun tanpa semafor, program ini akan menggunakan pthread mutex dan mutex sebagai kunci dan dua variabel kondisi yaitu empty dan full. Jadi cara kerjanya, produsernya itu akan mengunci mutex, kemudian mengecek apakah buffernya itu penuh dengan kondisi con sama dengan max. Jika penuh, produsernya itu akan menunggu dengan pthread conwait empty mutex. Setelah ada slot kosong, nanti produsernya itu mengisi buffer lewat fungsi put i. Kemudian dia akan mengirim sinyalnya ke consumer dengan pthread signal full. Kemudian eh, dia akan membuka kunci mutex. Begitu pula dengan consumernya. Jika buffernya itu kosong, maka ia akan menunggu dengan pthread eh, conwait full dan mutex hingga produsernya itu memberi sinyal bahwa buffernya itu sudah terisi. Jadi dari outputnya program berjalan sangat teratur, yang dimana produser mengisi buffer dari slot 0 hingga 3 terlebih dahulu. Kemudian konsumernya itu akan mengonsumsi seluruh isinya secara berurutan. Jadi ini membuktikan bahwa conditional variable itu mampu menjaga sinkronisasi dengan baik dan lebih terstruktur dibandingkan semafornya. Selanjutnya, pada yang terakhir, ini adalah tugas. Di mana di sini kita akan menjelaskan implementasi tugas pemrograman yaitu masalah classic gaining philosophers. Jadi di philosophers ini adalah skenario di mana seluruh filosof untuk melingkar di meja makan. Setiap filosof itu membutuhkan dua garpu di sisi kiri dan kanannya untuk bisa makan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan tidak terjadi deadlock, yaitu kondisi di mana semua filosof mengambil satu garpu secara bersamaan sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan. Jadi pada program Dining Philosophers ini, kita akan mengimplementasikan solusi menggunakan conditional variable dan mutex, yang di mana ini dengan terstruktur yang serupa dengan struktur yang serupa dengan conditional variable C. Program ini menggunakan pthread mutex dan pthread empty yang dimana full untuk mengatur sinkronisasi antar thread. Jadi nanti produsernya itu akan mengisi buffer selama belum penuh. Jadi jika penuh ia akan menunggu dengan pthread wait empty mutex. Konsumernya itu juga demikian. Jika buffernya kosong ia akan menunggu dengan menggunakan pthread wait full mutex hingga ada sinyal dari produser. Jadi dari output yang dihasilkan terlihat produser dan konsumernya itu bekerja secara bergantian tanpa harus menunggu buffer penuh terlebih dahulu. Contohnya, produser mengisi buffer ke 0, lalu diikuti consumer yang mengonsumsi buffer ke 0 dan ke 1. Kemudian produser melanjutkan mengisi buffer ke 1, 2, dan 3. Ini membuktikan program berhasil mensimulasikan Denning philosophers tanpa deadlock. Jadi kesimpulannya di sini, sebagai penutupnya, di sini pertama, semafor itu efektif untuk mengontrol akses thread melalui nilai counter. Jadi pada khusus kedua thread sederhana, semafor itu menjamin urutan eksekusi yang benar. Pada kasus multi thread producer consumer, yang dimana kombinasi tiga semafor itu berhasil mencegah buffer overflow maupun underflow. Yang kedua yaitu conditional variable, yang dimana ini adalah dikomunikasikan dengan mutex memberikan cara yang lebih ekspresif untuk mensinkronisasikan thread. Mekanisme wait dan signal itu memungkinkan komunikasi antar thread yang lebih terstruktur dan efisien. Yang ketiga itu ada pada implementasi dari philosophers, yang dimana conditional variable dan mutex itu terbukti mampu mencegah deadlock sehingga setiap thread dapat mengakses sumber daya secara adil dan bergantian. Jadi secara keseluruhan, ketiga metode ini, yaitu semaphore, conditional variable, dan mutex, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Jadi pemahaman yang baik terhadap ketiganya itu sangat penting untuk membangun program multithread yang aman dan andal. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.